Hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad. Atau kalau tidak saya akan tusuk perutmu dengan ini. Ini orang lagi hamil, mau ditusuk perutnya. Dan di bawah terik matahari lagi diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Sumayyah mengatakan saya tidak akan meninggalkan agama Allah. Tetap aja. Lalu Abu Jahal menusuknya. Mati. Mati syahid gitu. Kemudian Yasir berusaha mau bela istrinya nggak bisa. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Waktu Nabi SAW lewat karena belum punya kekuatan. Maka apa jawaban beliau? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir. Karena janji kalian, jawaban kalian ini adalah surga. Dan orang-orang yang merasakan siksa, gangguan. Kita kasih contoh siksaan begini supaya nanti yang lain-lain ini hanya sekedar gosipan dari orang. Hanya sekedar utang belum dibayar. Itu kecil. Lihat teman-teman kita di Palestina tuh rumahnya hancur. Ya. Bagaimana keluarga mereka mati depan mata mereka. Berita terbaru kemarin ada satu bapak, istrinya sudah meninggal. Empat anak perempuannya masih kecil-kecil semua. Masih beda-beda setahun. Ya. Dari 14 tahun sampai 10 tahun. Semuanya meninggal depan mata dia. Dia dibungkus kain kafan. Mati semuanya gitu kan. Tapi mereka subhanallah lalui dengan terima gitu. Mereka tetap mau pertahankan wilayah mereka. Mereka merasa mereka punya hak. Mereka laluin. Ada satu bapak. Jawabannya luar biasa gitu. Di belakang bangunan rumahnya yang sudah runtuh. Di situ toko dia. Di situ rumah dia dulu. Keluarganya sudah meninggal semua. Tinggal dia sendiri. Ditanya oleh seseorang diwawancarai. Kenapa? Bagaimana caranya anda lalui ini? Dia bilang ini takdirnya Allah. Allah sedang mendatangkan ujian ini kepada kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Mereka sudah mendahului saya ke surga. Saya juga akan menyusul. Bagaimana dengan harta kalian? Harta anda yang sudah hancur semua ini. Rumah hancur, toko-toko hancur. Dan di Gaza sudah nggak bisa mau hidup apa. Gaza itu sekarang sudah divonis kota nggak layak huni udah. Nggak ada apa-apa, hancur semuanya. Gitu kan. Tapi dia mengatakan, bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat hambanya? Tidak mungkin orang meninggal sampai semua rezekinya diberikan. Maka saya tahu rezeki saya akan datang. Tidak mungkin luput, gitu kan? Dan saya akan terus melalui kehidupan ini sampai ajal datang. Jadi orang yang sudah faham itu beda. Orang yang sudah faham, dia beda, dia bisa melaluinya. Karena sekali lagi kalau ujian sedang datang, kita nggak punya opsi lain. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pada buku kita, yaitu keutamaan dan buah manis dari sabar, yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad al-Ansari, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Kembali saya ingatkan sebagai pembukaan, kalau dalam kehidupan kita ini memang Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Jadi ada seperti hidup dan mati, misalnya lapar dan kenyang, muda dan tua, sehat dan sakit, ya, dan seterusnya. Sampai ada dunia, ada akhirat, nanti di akhirat sana ada surga dan neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau kita faham bahwasanya adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, maka di saat kita sehat, kita tahu setiap saat kita bisa sakit. Sebagaimana misalnya kita pernah muda, maka satu waktu kita akan tua. Sebagaimana satu waktu kita pernah kenyang, kita juga akan lapar. Atau sebaliknya, kalaupun kita lapar, kita akan kenyang misalnya. Sebagaimana kita hidup, kita juga akan mati. Berakhir semuanya kehidupan ini. Dan seterusnya, sampai nanti kita menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Baru kekal. Kepemilikan abadi itu ada di akhirat sana. Jadi sekali Bapak Ibu nanti memiliki istana di surga, itu kepemilikan abadi. Kalau di dunia ini sebentar saja. Di dunia ini hanya sebentar. Jadi kalau kita punya sertifikat tanah, atau apapun yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, seperti juga surat kepemilikan kendaraan misalnya, semua itu sementara. Kalaupun kita pakai sampai kita meninggal, maka di saat meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Ahli waris juga mungkin tidak mungkin satu rumah rame-rame tinggal misalnya, atau satu kendaraan rame-rame, mereka akan jual dan akhirnya dibagi serta pindah tangan kepada orang lain. Jadi memang semua itu akan kita lalui.
Ini poin penting. Yang saya ingin titik beratkan adalah sebagaimana hari ini kita merasakan nikmat, maka satu waktu juga kita akan diuji. Jadi ujian itu pasti akan datang. Poin kedua, kalau mau paling ideal dan insya Allah akan sangat mudah melalui apapun yang kita sedang lalui dalam kehidupan di muka bumi ini. Misalnya kalau ibu dan bapak sedang merasakan nikmat, seperti ada makanan yang cukup, badan yang sehat, pekerjaan dan segala macam hal, maka solusi terbaik dalam agama syukuri. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita selalu ucapkan Alhamdulillah. Dapat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan hidup, anak-anak, sahabat-sahabat. Semuanya itu kita syukuri. Alhamdulillah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, salah satu bentuk syukur selain mengucapkan Alhamdulillah, menggunakan apa yang sedang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan. Kayak misalnya sehat dipakai untuk ketaatan, ya. Kepintaran juga dipakai untuk ketaatan, harta dipakai untuk ketaatan, semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Nah, kalau sedang ada ujian, lawannya. Tadi saya sudah bilang di poin pertama, pasti akan berpasangan. Ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau ujian, solusi terbaiknya adalah sabar. Nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu cari cara yang lain, tidak akan ketemu. Karena memang yang mengajarkan kepada kita solusi ini dan yang menciptakan permasalahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah ajarkan kita panduannya, yaitu sabar. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir, itu tentang definisi sabar. Seperti apa sebenarnya sabar itu? Supaya kita faham. Dan ini solusi terbaik. Jadi kalau ibu misalnya dan bapak sekalian bangun tidur pagi hari, tiba-tiba kita sudah flu, demam, berarti ujian sedang ada. Solusi terbaik langsung fahami. 5 huruf itu sabar. Ya, bagaimana sabar? Terima keputusan Allah itu. Itu sabar. Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Gitu. Jadi jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapapun. Itu namanya sabar. Terima, oh Allah lagi uji saya. Sebagaimana dulu Allah kasih saya nikmat, sekarang Allah kasih ujian. Terima. Karena kalau ibu dan bapak protes apa yang sedang terjadi, kok saya bisa flu, kok saya bisa demam, kok begini dan begitu, seakan-akan kita tidak terima keputusan Allah. Gitu kan? Maka kita terima keputusan Allah Subhanahu wa taala itu dengan lapang dada dan meyakini dan menenangkan hati kita, ya. Tentunya dengan memahami keutamaan sabar. Bentar lagi nanti kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah sabar. Agar kita terus mengejar keutamaannya. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ini salah satu contoh, nanti akan kita lebih dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu, kata Allah, akan mendapatkan balasannya nanti tanpa ada hitungan lagi. Mungkin ibu dan bapak sabar dengan sakit 3 hari demam. Bisa saja Allah ganti dengan setahun sehat, 2 tahun sehat. Tidak ada balasan Allah itu. Ya, misalnya kita sabar dengan 1 kali lapar, berarti nanti dikasih 1 kali makan. Tidak seperti itu. Tapi balasannya tanpa ada lagi hisapnya. Itu kita selalu renung-renungi, oh ternyata keutamaan sabar itu banyak ya yang saya bisa dapatkan. Ya. Dalam buku ini juga akan dirincikan insya Allah. Ya, masalah keutamaan-keutamaan sabar itu apa saja yang kita dapatkan. Itu contohnya. Jadi kita renungi begitu. Kemudian ikhtiar, mencari jalan keluarnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sedang datang ujian, apa saja gangguan orang utang gak bayar, kita digibah, digunjing, difitnah, diganggu, ya. Teman-teman kita sekarang di Palestina lagi dijajah wilayahnya, apa saja, ya. Baik dari orang terdekat kita, kadang-kadang ada gangguan datang, ujian datang di pasangan hidup kita. Dari pasangan hidup, kadang-kadang dari ipar, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari anak sendiri. Ya. Ada orang yang dibuat stres dengan anaknya sendiri, misalnya ujian dari Allah SWT. Gimana caranya? Sabar. Terima dulu, Allah sedang menguji saya dengan ini, tapi ikuti dengan poin setelahnya. Ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, ikhtiar ini berdoa, kemudian coba cari inti permasalahannya apa, lalu didiskusikan, bermusyawarah, konsultasi sama pakarnya. Nah, itu namanya sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau Bapak Ibu pilih setengahnya saja. Kayak misalnya udah deh Allah uji saya sama penyakit, udah saya nggak usah berobat. Nah, itu bukan sabar namanya. Karena ibu cuma mengambil setengahnya.
Harusnya diterima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Kita utangin orang, dia nggak bayar. Bukan berarti ya sudahlah dia nggak mau bayar, saya nggak usah nagih. Nggak nagih, nggak apa-apa. Tagih lagi, ingatkan lagi. Nggak ada masalah. Dia belum bayar, nggak apa-apa. Terima sebagai keputusan Allah. Berarti kita tagih lagi. Ya, seperti itulah. Berapa tahun pun dia tidak bayar, nggak ada masalah. Bagi kita itu adalah ujian dari Allah. Toh kalau kita pertemukan total utang itu dengan rezeki yang Allah kasih dari oksigen yang kita bisa hirup. Tiap hari kita makan, minum, umur masih dikasih. Mungkin pasangan hidup ada, anak-anak ada. Sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang datang. Dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk meyakini semua ujian akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu akan ada kemudahan. Coba Bapak Ibu renungi deh dalam hidupnya selama ini apa yang pernah dilalui dari ujian. Dan lihat waktu pertama, ingat waktu pertama kita ditimpa, kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Mentok di situ. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian selesai. Berapa banyak permasalahan kita dalam hidup sehari-hari dari hal yang kecil. Lapar, lalu hilang laparnya. Haus, lalu hilang hausnya. Ngantuk, capek, lalu kita hilang. Kita pernah sakit flu, demam, sakit gigi, terus hilang gitu kan. Gangguan orang terus kita ini. Terus keadaan ekonomi mungkin terpuruk, terus tiba-tiba jadi membaik. Berapa banyak permasalahan dalam hidup kita yang harusnya jadi pelajaran dan pengalaman hidup. Ternyata kita temukan jalan keluarnya. Kenapa pada saat datang ujian sekarang setelah punya pengalaman sekian kali, kita masih bergerutu, masih berkeluh kesah. Toh kita tahu ternyata ada yusrahnya. Setelah usr ada yusrah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal siapa yang beruntung karena pada saat ujian sedang datang dia terima sebagai putusan Allah sehingga dia mudah melaluinya dan akhirnya maksimal meraih pahala. Karena ibu dan bapak sekarang kalau sedang diuji sama Allah, misalnya kita bangun tidur tadi tiba-tiba flu, kita mau ngoceh bagaimanapun tetap harus dilalui. Mau nggak mau, kan gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kita gerutu itu nggak ada manfaatnya, nggak memberikan apa-apa buat kita, gitu kan. Makanya Umar bin Khattab saya ingatkan kembali berkata statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan orang diuji itu melalui atau ada 2 jenis orang yang diuji. Yang pertama yang sukses, yang kedua gagal. Yang sukses ini adalah orang yang bisa menerima keputusan Allah itu. Maka dia akan dapat pahala karena dia tahu ini Allah melihat dia, Allah mengetahui ujian tersebut. Maka dia dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Karena dia tahu ini ujian, dia lalui saja, dia nikmati prosesnya. Dan juga dia akan temukan jalan keluarnya. Ini yang sukses. Yang kedua gergutu, nggak bisa nerima. Kenapa ini, kenapa itu, semua orang disalahkan. Dia tidak kembali kepada akidah, keyakinan sebagai seorang muslim. Dan Allah sudah datangkan ujian. Yang ada di depan kita ini cuma penyebab saja. Maka dia akan dapat dosa karena dia pungkiri takdirnya Allah. Dia sulit melaluinya. Karena dalam proses melaluinya semuanya ngeluhkan kenapa. Gitu. Kalau diuji setahun terus dia gerutu. Dan dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi nggak ada pilihan memang kita kalau ada ujian. Ini solusi yang terbaik. Nah ini yang sedang kita bahas tentunya. Dan kita sudah titik beratkan pada pertemuan kita yang lalu tentang definisi sabar. Dari halaman 7 sampai halaman 12 ya. Itu yang saya reviewkan kembali supaya kita ingat ya. Sekarang kita masuk di halaman 13 tentang sabar dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah yang turun sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Ya. Dan juga bayinatin minal huda. Penjelasan terhadap semua yang dibutuhkan untuk mendapatkan petunjuk atau menjadi petunjuk dalam kehidupan. Maka dijelaskan sabar dalam Al-Quran Al-Karim. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah sabar. Agar kita jadikan sebagai perangkat hidup kita. Ya. Saya bacakan, penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam banyak ayat di dalam kitab sucinya yang mulia. Ya, kitab suci yang mulia. Jadi dimulai perkataan yang menarik sini ya. Bukan penulis bilang Allah memerintahkan dalam Al-Quran orang-orang beriman bersabar. Tidak, langsung Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Kalau Nabi Muhammad aja disuruh bersabar, apalagi kita umatnya. Kita akan ikut dengan beliau gitu ya.
Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini salah satu ulama bernama Ibnu Taimiyah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tanda kutip sabar dalam kitab sucinya lebih daripada 90 tempat. 90 kali dalam Al-Quran diulangi perintah sabar ini. Dan bersabar itu hukumnya wajib berdasarkan ijma' umat ini. Jadi kalau ibu dan bapak sedang diuji, sabar itu bukan opsional, tapi kewajiban. Ijma', kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Karena kalau tadi saya jelaskan, kalau ibu dan bapak juga tidak sabar, nggak akan dapat solusinya. Nggak ada solusi lain. Gitu kan? Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana definisi sabar itu. Selanjutnya dikatakan sabar memiliki sejumlah bentuk dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim juga nama seorang ulama dan ini muridnya Ibnu Taimiyah tadi. Dalam kedua kitab beliau, Udda Sabirin dan Madarijis Salikin. Dan di sini kata penulis saya ingin menyebutkan sebagian darinya sebagai contoh. Yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan kepemimpinan di dalam agama Islam dengan sabar dan yakin. Mau jadi pemimpin memang harus sabar. Banyak ujiannya. Ya. Setiap sesuatu atau fasilitas yang kita inginkan akan ada ujiannya. Ya. Sehingga tidak semudah itu yang kita bayangkan bisa kita dapatkan lalu kita melaluinya tanpa ada ujian sama sekali. Ya. Dan harus diikuti dengan keyakinan di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Sajadah ayat 24. Itu disebutkan di poin pertama di halaman 14 ya. Yang berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ada dua hal yang digabungkan di sini. Kalau mau jadi pemimpin, kata kunci kesuksesannya adalah tadi bersabar dan juga penuh keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak datangkan ujian tersebut kecuali dengan hikmahnya. Kalau ibu masih ingat pernah saya sampaikan bapak ibu sekalian, ada diriwayatkan beberapa sahabat Nabi dan itu bahkan dinukil dari seorang sahabat Nabi pada saat mereka lagi disiksa di Mekah. Ini lagi digebukin. Lalu orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi orang-orang muslim ini berdarah, terikat, terzalimi luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri gak bisa buat apa-apa pada saat itu karena belum punya kekuatan. Maka waktu orang-orang kafir ini mengatakan, kami akan memberhentikan siksaan kami hari ini bukan karena kasihan sama kalian. Tapi karena kami sudah jenuh, besok kami akan kembali siksa kalian lagi. Apa jawaban orang-orang muslim dalam kondisi tergeletak, diikat. Itu luar biasa iman mereka pada saat itu. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan kalian kepada kami untuk melakukan ini sebagai ujian buat kami. Maka kami akan bersabar. Mereka sabar, mereka nikmati prosesnya. Itu luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu akan menyukai prosesi ujian itu sebagaimana kalian menyukai kenikmatan. Gitu. Jadi mereka tahu kalau ada ujian itu akan ada datang banyak sekali pahala. Dan juga seperti orang kalau lagi ujian seperti apa sih? Kalau di sekolah ujian akan naik kelas. Orang kalau di kantor ikut pelatihan ujian akan naik jabatan. Nah seperti itu. Sebenarnya di ujung jalan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Apa saja yang Bapak Ibu sedang melalui sebuah ujian, yakinlah di ujungnya itu ada sesuatu yang Allah siapkan. Tinggal kita berhasil atau tidak. Ya, itu poin yang perlu kita garis bawahi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan, niscaya dapat diraih kepemimpinan dalam Islam. Dan Allah buktikan itu. Nabi Muhammad SAW bersabar 13 tahun. Beliau pada saat melihat Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita pertama mati syahid dalam Islam. Dia dulu terposisikan sebagai budaknya Abu Jahal. Sama suaminya bernama Yasir. Dua-duanya beriman kepada Nabi SAW berikut dengan anak dia, anak mereka namanya Ammar. Semua ini sahabat yang mulia. Ammar waktu itu kalau tidak salah masih umur 9 tahunan. Ya. Maka Sumayyah ini dalam kondisi hamil, Abu Jahal pegang tombak kecil. Dan dia berkata,
Hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad. Atau kalau tidak saya akan tusuk perutmu dengan ini. Ini orang lagi hamil, mau ditusuk perutnya. Dan di bawah terik matahari lagi diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama Allah. Tetap aja. Lalu Abu Jahal menusuknya. Mati. Mati syahid gitu. Kemudian Yasir berusaha mau bela istri yang nggak bisa. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Waktu Nabi SAW lewat karena belum punya kekuatan. Maka apa jawaban beliau? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir. Karena janji kalian, jawaban kalian ini adalah surga. Dan orang-orang yang merasakan siksa, gangguan. Kita kasih contoh siksaan begini supaya nanti yang lain-lain ini hanya sekedar gosipan dari orang. Hanya sekedar utang belum dibayar. Itu kecil. Lihat teman-teman kita di Palestina tuh rumahnya hancur. Ya. Bagaimana keluarga mereka mati depan mata mereka. Berita terbaru kemarin ada satu bapak, istrinya sudah meninggal. Empat anak perempuannya masih kecil-kecil semua. Masih beda-beda setahun. Ya. Dari 14 tahun sampai 10 tahun. Semuanya meninggal depan mata dia. Dia dibungkus kain kafan. Mati semuanya. Gitu kan. Tapi mereka subhanallah lalui dengan terima. Gitu. Mereka tetap mau pertahankan wilayah mereka. Mereka merasa mereka punya hak. Mereka laluin. Ada satu bapak. Jawabannya luar biasa gitu. Di belakang bangunan rumahnya yang sudah runtuh, di situ toko dia, di situ rumah dia dulu, keluarganya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri. Ditanya oleh seseorang diwawancarai, kenapa? Bagaimana caranya anda lalui ini? Dia bilang ini takdirnya Allah. Allah sedang mendatangkan ujian ini kepada kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Mereka sudah mendahului saya ke surga. Saya juga akan menyusul. Bagaimana dengan harta kalian? Harta anda yang sudah hancur semua ini. Rumah hancur, toko-toko hancur. Dan di Gaza sudah nggak bisa mau hidup apa. Gaza itu sekarang sudah divonis kota nggak layak huni udah. Nggak ada apa-apa, hancur semuanya. Gitu kan. Tapi dia mengatakan, bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat hambanya? Tidak mungkin orang meninggal sampai semua rezekinya diberikan. Maka saya tahu rezeki saya akan datang. Tidak mungkin luput. Gitu kan. Dan saya akan terus melalui kehidupan ini sampai ajal datang. Jadi orang yang sudah faham itu beda. Orang yang sudah faham dia beda, dia bisa melaluinya. Karena sekali lagi kalau ujian sedang datang, kita nggak punya opsi lain. Kalau kita bangun sakit atau kita lagi di jalan tiba-tiba ban mobilnya pecah atau apalah ya, gangguan tiba-tiba datang, itu kita tidak punya opsi lain. Kecuali tadi kita menerima sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar, kita cari jalan keluar. Ingat, menagih utang, melaporkan ke pihak keamanan itu masuk dalam sabar ya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya, seperti itulah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sabar bersama takwa termasuk di antara sebab-sebab kemenangan dan keteguhan. Kalau tadi di poin pertama, sabar dengan keyakinan. Yakin Allah tidak datangkan ujian ini kecuali dia tahu ujian ini memang bisa saya lalui gitu kan. Maka seperti juga tanda kutip ya, panggilan dari Allah untuk ayo lebih dekat diri kepada saya akan kasih kamu jalan keluar gitu ya. Karena kita kalau lagi diuji Bapak Ibu sekalian, kita lebih mudah menangis. Lebih mudah untuk mau khusyuk dalam sholat gitu kan. Oh lebih luar biasa dalam doanya. Mungkin kalau kita lagi sehat-sehat saja tidak bisa kita berdoa seperti itu. Sedahsyat kita kalau sedang ada ujian gitu ya. Jadi Allah sedang tarik kita untuk dekatkan diri kepada dia. Tinggal minta karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah dan bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka Allah akan kasih. Selesai, sesederhana itu sebenarnya ya. Dan di poin kedua ini adalah digabungkan antara sabar dan ketakwaan. Maksudnya kalau justru datang ujian selain kita jadikan sabar, terima sebagai keputusan Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu supaya ibu dan bapak bisa segera mendapatkan jalan keluarnya, solusi terbaiknya bertakwa. Artinya justru di saat-saat genting itu lebih dekat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Ya, bukan justru kita makin melanggar ya. Harusnya kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan bertakwa, takwa artinya patuh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Jadi apa yang orang niat buruk kepada Bapak Ibu tidak akan berhasil gitu ya. Selama kita menggabungkan dua hal ini. Kita terima sebagai ujian Allah,
lalu kita menjaga, jadikan momentum itu justru makin dekat kepada Allah. Saya pernah kasih contoh ini supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu lagi mau ngajukan sesuatu di perusahaan misalnya, supaya dinaikkan gajinya contoh, atau jabatannya, dan kita sudah ngajukan ke dirut kita, proposal atau permohonan untuk dinaikkan jabatan kita. Kira-kira kita menjadi staf atau pegawai yang lebih baik, yang lebih patuh dengan peraturan perusahaan, atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan? Hah? Kan pasti kita kalau mau supaya proposal kita itu diterima, pasti kita makin tunjukkan prestasi, makin tepat datang, ya, makin bagus pekerjaannya, sehingga dirutnya itu akan menilai, oh orang ini pantas untuk diberikan. Tapi kalau dia telat datang, dia malah ugal-ugalan, mana mau diterima? Nah sebenarnya takwa itu seperti itu supaya mudah memahaminya. Jadi makin ada ujian, makin dekat kepada Allah. Makin sholat malam, makin sholat duha, makin berdoa, makin sedekah. Ya, ada salah satu jemaah kami di salah satu wilayah di Indonesia ini. Masya Allah setelah dia dengarkan ceramah tentang bab keutamaan sedekah. Kebetulan kami pernah sampaikan lengkap bedah buku ya. Tentang keajaiban sedekah. Itu luar biasa. Salah satunya dia akan mendatangkan solusi dari permasalahan yang. Jadi kalau Bapak Ibu mau ringkas supaya cepat menemukan jalan keluar, sedekah salah satunya. Karena kata Nabi SAW, obati penyakit kalian atau orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dalam riwayat lain, penuhi dan percepat hajat kalian dengan sedekah. Jadi makin banyak dikeluarkan, maka makin cepat permasalahan selesai. Dia bilang, Ustaz, saya praktekin. Hampir setiap ada masalah, saya tidak bisa menemukan jalan tercepat seperti sedekah. Saya bahkan seperti orang ketagihan. Ada masalah saya makin bersedekah. Belum selesai saya sedekah lebih besar lagi. Dan jumlahnya tidak dibayangkan gitu ya. Sesuatu yang sangat besar. Dia keluarkan dan selesai urusannya. Dan Masya Allah, Allah gantikan dari sumber-sumber lain. Ya rezeki-rezeki yang datang. Ini salah satu contoh bentuk ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kata beliau, perhatikanlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam berupa kemuliaan dan kekuasaan mapan di muka bumi. Sedangkan peristiwa yang terjadi padanya di istana Al-Aziz atau penguasa Mesir pada saat itu, semuanya dengan sebab kesabaran dan ketakwaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Yusuf ayat 90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf surah yang paling masyhur dalam Al-Quran karena Allah mengatakan di dalamnya ada kisah yang terbaik. Dia masih kecil, saudara kandungnya sendiri yang merasa hasad dengan dia, kenapa Nabi Yakub lebih perhatian, maka akhirnya dia dilempar di sumur dalam kondisi dia masih kecil. Dan dia terima itu sebagai sebuah keputusan. Nabi Yusuf tahu ini adalah ujian. Maka dia pun bersabar. Dengan dia bersabar sambil berdoa kepada Allah SWT. Tidak berlalu berapa lama tiba-tiba ada satu kafilah lewat. Lalu menurunkan timba atau wadah. Mereka kira ada air, ternyata berat. Waktu diangkat ada anak kecil. Dan di masa itu ada pasar perbudakan. Kelirunya kafilah ini bukan mereka cari tahu di mana keluarganya dikembalikan, enggak. Tapi mereka lebih berpikir ke uang, gitu kan. Maka mereka segera ambil dibawa ke pasar perbudakan di Mesir. Waktu itu mereka adanya di wilayah Palestina, ya. Lumayan jaraknya pada saat itu lumayan jauh. Kalau sekarang sih dekat karena Palestina sama Mesir berbatasan saja. Maka mereka pun segera bawa ke Mesir, dijual di pasar budak, buru-buru supaya laku sebelum datang keluarganya anak ini yang cari tahu. Mereka tidak tahu sebenarnya Allah punya satu ya strategi di situ untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Karena kalaupun dikembalikan kepada Nabi Yakub di masa itu, tetap saudaranya hasad sama dia. Maka Allah selamatkan, dibawa ke pasar di Mesir karena anaknya tampan, kelihatan anak yang terjaga, terawat anak ini. Di pasar budak biasanya budak itu tidak terawat segala macam. Maka ada satu orang yang terhormat di Mesir membeli dia. Dibeli kemudian dipajak tinggal di dalam istana Raja Mesir. Ini luar biasa gitu. Allah selamatkan. Dan kebetulan waktu itu dia sama istrinya nggak punya anak. Maka dia bilang sama istrinya,
pelihara baik-baik anak ini, ya mungkin bisa membantu kita atau bisa menjadi anak kita, karena kita belum punya anak. Maka dirawatlah oleh sang ratu tersebut, gitu kan. Dan dia pindah dari rumah yang biasa, ya, dengan kesabaran dia ke istana raja. Tumbuh besar dalam kondisi aman, karena jauh dari saudara-saudaranya. Sampai dia remaja, dia dewasa, terjadilah tentu kisah yang sangat masyhur ya. Karena ibu majikannya sendiri suka sama dia, kemudian dia bersabar, gitu kan. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh sang perempuan ini, masuk dalam kamarnya, ditutup pintunya, lalu ditawarkan untuk berzina. Dia berusaha lari, menghindari wanita ini, sampai wanita itu menarik bajunya dari belakang, sehingga sobek baju tersebut. Begitu tiba di pintu, dan dibuka ternyata suaminya datang. Lalu dia dengan gampangnya mengatakan, apa balasannya bagi orang yang mau mengganggu istrimu? Lalu si raja ini bingung, mau pecahkan bagaimana permasalahannya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, bukan saya, dia yang menawarkan dirinya. Saya tidak pernah mengganggu seperti ini. Nah, untung si raja ini bijak. Dia pun memanggil orang yang bijaksana di istana itu, suruh bagaimana menghakimi keadaan ini. Maka dikatakan, kalau dilihat saja bajunya Yusuf. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti betul dia yang mau mengganggu. Perempuan itu mau menyelamatkan diri. Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, berarti betul dia yang dikejar. Tapi dia lari, ternyata ditemukan memang baju Yusuf sobek dari belakang. Maka sang raja mengatakan, sesungguhnya ini tipu daya kalian. Beristighfarlah, wahai para wanita, istighfarlah kepada Allah, gitu kan? Kemudian Nabi Yusuf pun ya disuruh pergi, tetap dengan kondisi dan di kamar dia di istana itu. Tapi karena ya istri raja ini tetap menginginkan dia, dan tersebar berita di saat itu di satu Mesir kalau ternyata dia disukai oleh si ratu ini, menyukai anak angkatnya sendiri. Baru mereka mulai bicara lah para perempuan ini. Sepertinya ada masalah ini secara kejiwaan nih. Kenapa bisa ratu suka dengan anaknya sendiri? Karena waktu itu belum ada foto, belum ada kamera. Orang tidak tahu Nabi Yusuf ini seperti apa. Karena si ratu ini ingin menunjukkan kalau ini bukan salah saya loh. Yusuf ini terlalu tampan gitu loh. Maka bisa menggoda. Akhirnya dia undang semuanya, istri-istri pejabat pada saat itu di istananya. Kemudian disiapin buah sama pisau. Lalu setelah mereka duduk semuanya menunggu hidangan, Yusuf disuruh keluar. Lewat aja depan ibu-ibu tersebut, mereka karena tampannya sampai potong tangannya sendiri. Ya. Tentu mungkin tidak masuk di akal kita kalau sekarang. Tapi perlu Bapak Ibu tahu, memang Nabi SAW mengatakan sungguhnya Yusuf diberikan setengah ketampanan dunia. Jadi semua laki-laki digabung di muka bumi ini, yang tampan-tampan saja ditaruh di satu sisi, Yusuf sebelahnya, Yusuf tetap lebih tampan gitu. Ini luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan, sampai para ibu-ibu itu mengatakan ini malaikat ini bukan manusia. Entah gimana sudah tampannya beliau. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan waktu bertemu dengan Yusuf di kejadian Isra dan Mi'raj, sungguh memang betul dia diberikan setengah ketampanan dunia. Ya. Kemudian mereka mengatakan, oh ini malaikat bukan manusia. Ratu itu menimpal, itu tujuan dia. Inilah yang membuat saya tergoda. Kalian ngomong seenaknya aja, belum lihat orangnya gitu. Terus kemudian dia bilang lagi di saat itu di depan orang-orang, kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintahkan, maksudnya berzina, saya akan penjara dia. Ya, Yusuf mengatakan, penjara lebih saya sukai. Maka di penjara akhirnya Nabi Yusuf AS. Intinya gitu, di penjara, sekian tahun di penjara, dengan hikmah Allah SWT dia sabar. Ujian lagi datang. Ujian yang pertama tadi dilempar oleh saudaranya di sumur, ya, kemudian dia lalui. Allah pindahkan ke istana. Di istana diuji lagi sama Allah SWT. Ratunya suka sama dia. Ini ujian keimanan. Dia tetap bersabar. Gak mau terjerumus dalam dosa. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan waktu istri raja itu mengejar Nabi Yusuf. Di ujung kamarnya dia ada patung yang mereka kultus di saat itu. Lalu si ratu ini ambil patung, ditutup patung itu sama kain. Kata Nabi Yusuf, subhanallah, engkau malu sama patung ini, tidak malu sama Allah gitu ya. Digituin sama dia. Yang jelas pada saat itu ujian datang. Allah tetap dia bersabar, tetap dia beribadah di penjaranya. Akhirnya Allah SWT muliakan. Rajanya mimpi melihat, ya mimpi ada sapi sehat, memakan sapi yang kurus ya. Dan beberapa macam jenis mimpinya pada saat itu. Lalu ditanya pada para pemusyawarah penasihat, tidak ada yang bisa. Lalu mereka isyaratkan kepada Yusuf, karena sebelumnya ada dua orang yang datang ke penjara menanyakan tentang
takwil mimpi. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang soleh di penjara dan bisa menakwilkan mimpi. Maka ada dua orang yang datang menceritakan mimpinya dan berhasil seperti apa yang Nabi Yusuf takwilkan. Maka waktu terjadi raja mimpi diingatkanlah ya kalau ada seseorang yang di penjara Yusuf itu pintar bisa menakwilkan mimpi. Raja bilang coba tanyakan tentang mimpi saya. Ditakwilkanlah mimpinya. Setelah itu raja mengatakan datangkan kepada saya. Saya ingin dia menjadi penasehat saya khusus gitu. Nah, ini juga anak angkatnya gitu. Maka dikatakan pada saat itu coba tanya dulu sebelum saya mau diangkat kasih jabatan apapun bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangan-tangan mereka itu. Karena isunya Nabi Yusuf yang mau mengganggu mereka. Maka semuanya perempuan itu memberikan kesaksian. Kami tidak pernah mengetahui hal-hal yang buruk. Yusuf cuma lewat. Dia tidak potong tangan kami, dia tidak apa. Kami yang salah sendiri. Nah di saat itu ratu baru mengatakan, sekarang kebenaran harus disampaikan. Kalau memang saya dulu yang tawarkan diri saya dan dia termasuk orang jujur. Dia tidak mau memang melakukan. Maka setelah itu, karena dia bersabar, tetap bertakwa. Itu kan takwa ya. Dia tetap jaga kontrol dirinya walaupun dia dimasuk penjara. Walaupun ada karena kalau di secara akal-akal saya, kalau dia iyakan si ratu kemarin, hidupnya enak. Udah dia bisa biologis walaupun haram zina. Kemudian juga dia bisa dapat tinggal di istana. Pasti perempuan ratu itu akan bela dia. Tapi dia tinggalkan karena itu haram. Itu namanya bertakwa. Mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Maka akhirnya Allah muliakan dia. Lalu raja memanggilnya dan dikatakan dia diberikan jabatan. Itu Nabi Yusuf menjadi orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya beliau wafat di istana itu tentunya. Nah ini contoh saja bagaimana penyatuan antara ketakwaan dengan kesabarannya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang bersabar dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96, "Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini bisa mendapatkan dua hal. Pahala melimpah dari sabarnya dan juga amal apapun yang dia kerjakan karena dalam ujian maka akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi beda pahala orang yang beribadah di saat sedang ada ujian sehingga dia melaluinya dengan sabar dengan orang yang sedang tidak diuji ya. Intinya makin berat sebuah ujian dan kita tetap beribadah maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian itu datang. Tidak mungkin sama orang yang sholat subuh di Indonesia, misalnya rumahnya dekat masjid ini, jalan kaki, dengan orang yang di Rusia sekarang misalnya musim dingin, dinginnya -5, -10, tapi tetap ke masjid. Saya lihat teman-teman kita muslim, Masya Allah di Rusia itu lagi salju, penuh semuanya. Mereka tetap sujud di salju itu. Ya. Mereka tetap sholat subuh dingin sekali. Itu beda pahalanya, karena ujiannya lebih berat gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak mengerjakan sebuah perintah agama, dan melalui satu proses yang berat, kita ngantuk banget, tapi ingin sholat malam. Lalu kita tetap berusaha sholat. Ya, dengan orang yang memang tidak bisa tidur, kemudian dia sholat malam, itu beda pahalanya. Ya, sudah beda. Begitu juga dengan ujian, sama. Orang yang ringan, beda pahalanya dengan orang yang sedang, ujiannya orang yang berat. Itu beda semua. Akan ada sesuai dengan kadar ujian itu datang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan. Yang seharusnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Kita selalu menggunakan sabar sebagai perangkat kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah SWT berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekadnya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu punya dua opsi ya bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Opsi yang pertama pernah saya jelaskan itu, ibu murni dan bapak sekalian dendam. Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada orang ambil hak kita.
Udah kita dendam. Ya Allah butain matanya. Misal. Pincangin kakinya. Apalah. Matikan dia. Contoh. Karena dia terasa terdolimi banget. Hartanya diambil misalnya. Atau dia disakiti, dirusak nama baiknya. Bisa dia terdolimi. Karena orang yang terdolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam Bapak Ibu sekalian. Allah kabulkan matanya buta. Bisa dapat apa? Gak ada. Cuma dendam saja. Bolehkah? Boleh. Karena dia terzalimi. Haknya dia. Gitu kan? Tetapi ada opsi yang lebih baik. Ibu dan bapak doakan agar dapat hidayah. Supaya dia dapat hidayah. Dia tahu kesalahannya. Dan kemudian Allah ubah dia. Dari sifat buruk itu menjadi sifat yang baik misalnya. Kalaupun dia utang. Supaya dia bayar. Dia bayar utangnya nih. Dia tersentuh secara keimanan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah. Mungkin kebetulan dia hadir di masjid dekat rumahnya. Lalu dia dengar ceramah. Lalu dia tersentuh. Dia merasa ya dia harus kembalikan hak kita misalnya. Dan setelah itu dia dapat petunjuk. Dia bisa menjadi orang yang soleh atau salihah. Maka kita panen pahalanya. Itu juga lebih baik. Dibandingkan kita hanya sekedar dendam saja. Nah seperti itu yang dimaksud di sini. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan. Maka sungguhnya itulah yang harus menjadi sebuah tekad yang dipertahankan atau dilakukan kata Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menggantungkan keberuntungan pada sabar. Tidak ada orang sabar yang rugi, tidak ada. Jadi jangan pikir, saya kalau sabar saya rugi. Enggak rugi, justru untung. Ya, kalau orang sabar itu untung. Sekarang ada orang caci maki Bapak Ibu sekarang. Caci maki. Bapak Ibu enggak layani. Sebenarnya kita beruntung itu. Kita jadi enggak emosi. Kita jadi enggak dapat dosa. Malah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Karena kita coba bersabar gitu kan. Itu berbeda. Karena selama kita tidak membalas seseorang yang menyerang kita, maka kita akan terus panen pahala. Baik dari dia, dari pahala-pahala dia akan diberikan kepada kita. Atau memang Allah SWT akan berikan kita catatan pahala tambahan di buku amal kita. Allah SWT memastikan bahwasanya keberuntungan, kemenangan pasti didapatkan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Karena Al-Imran surah nomor 3 itu 200 ayat. Nah ini ayat ke-200-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus Allah bilang lagi apa? Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan cuma sabar sekali. Jangan cuma sabar sehari atau sabar di awal saja pertengahan lalu kendor. Tidak, kuatkan sabar itu sampai selesai permasalahannya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Mana beruntung diberikan kemenangan ya. Yang keenam, Allah SWT memuji hamba-hambanya karena bersabar. Sebagaimana dia memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya dipuji di sini Allah menjadikan atau memberikan balasan maksimal kepada dia, solusi maksimal bagi dia, gitu kan? Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Ayyub. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah kita di Indonesia itu sabar Ayyub, ya. Karena Nabi Ayyub ini sangat penyabar. Jadi kalau mau sabar, sabarlah seperti Nabi Ayyub karena sabarnya luar biasa gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ini yang saya ketahui ya sebatas ilmu saya. Nabi Ayyub alaihissalam itu dia menikah, awal pernikahan dia 20 tahun pertama. 20 tahun pertama semuanya kenikmatan. Semuanya tidak pernah ada masalah. Bahkan Allah karuniahi dia 12 orang anak dari istrinya ini laki-laki semua. Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar ya, laki-laki semuanya. Nabi Ayyub sendiri tampan, tokoh masyarakat, seorang nabi, kaya raya, istrinya juga cantik, sempurna. Pokoknya kehidupan mereka ideal sekali. 20 tahun. Tahun atau hari pertama tahun 21, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujiannya dalam 3 hari Bapak Ibu sekalian. Ujian datang dalam 3 hari, habis semuanya. Hari pertama ujiannya, 12 orang anak laki-lakinya lagi makan di satu ruangan, kayak ruang itu, rubuh atapnya, mati semua. 12 anak laki-lakinya mati semua dalam 1 hari. Bukan 1 2 ya, 12-nya semua. Dalam 1 hari, tidak punya anak langsung. Habis ceritanya. Kan orang mungkin mati anaknya 1 2, ini 12-nya semua mati. Hari kedua
Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hama di perkebunan dan peternakannya, habis semua. Hari kedua jadi miskin, gak punya apa-apa. Karena masa itu kekayaannya di harta hewan ternak dan perkebunannya, habis semua. Di hari ketiga Allah datangkan ujian, kena penyakit kulit. Ya, semua orang menjauh dari Nabi Ayub karena takut tertular. Padahal dia itu Nabi, dia harus berdakwah kan gitu. Tapi datang ujian. Nabi Ayub tidak mengucapkan satu kata, bukan lagi gerutu banyak, satu kata mengeluh kenapa ya Allah, nggak ada. Jadi nikmat aja prosesnya. Dalam 3 hari habis nggak punya anak, habis nggak punya harta, juga kena penyakit yang menular lagi. Ini luar biasa. Ada beberapa asar menyebutkan istrinya pun menjauh, ada yang mengatakan istrinya tetap menemani dia bersama. Maka berjalan sampai kurang lebih 18 tahun. 18 tahun begitu keadaannya. Gak punya anak, gak punya harta, ya, dan juga kena penyakit yang menular. Istrinya sempat bilang, wahai Nabi Allah, gak usah minta lagi keturunan sama Allah, gak usah minta harta, minta Anda disembuhkan saja. Tak sembuh saja supaya bisa berdakwah. Sekarang orang semua menjauh karena penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Istri tahu nih 20 tahun tidak ada masalah. Berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Belum berimbang. Ini kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya 1 tahun 365 hari kita sehat. Tahun kedua Allah uji seminggu aja flu. Luar biasa. Satu kampung tahu kalau flu. Seakan-akan dia ini sudah kena musibah yang paling besar. Cuma flu doang. Dia 1 tahun kemarin tidak apa-apa. Pernah rasa 1 tahun gak sakit ya? Tidak sakit 1 tahun bisa berjalan. Gak flu, gak demam gitu ya. Ada berlalu. Tapi kita lupa kadang-kadang dengan ujian sedikit itu. Maka dia bersabar sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa begini, mengatakan, Rabbi, anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpahkan padaku ujian ini, penyakit ini. Dia cuma sebutkan penyakit ya. Tapi Engkau zat yang maha penyayang. Apa maknanya? Wa anta arhamur rahimin, dan Kau zat maha penyayang. Artinya kalau Kau mau sembuhkan silakan ya Allah. Kalau Kau masih mau uji saya terima. Coba bayangkan luar biasa sabar. Setelah 20 tahun. Dia nggak bilang ya Allah nih 20 tahun sudah berimbang dong. Harusnya enggak. Kalau Engkau ingin silahkan ya Allah sembuhkan. Kalau mau uji lagi saya masih sabar. Apa yang terjadi Bu? Ini perhatikan buah sabarnya ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pada hari itu Allah kabulkan. Yang paling pertama Allah hilangkan penyakitnya. Allah munculkan sumber mata air di dekat ranjangnya beliau. Disuruh oleh Allah SWT mandi dengan air itu, hilang penyakitnya. Dipakai sama Nabi Ayub, mandi. Hilang semua. Bahkan Nabi Ayub jauh lebih tampan, lebih bersih dari 20 tahun yang lalu. Setelah pakai air itu. Kuasa Allah SWT. Di hari kedua, terdengar oleh masyarakatnya, kaumnya dia, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Kan ini yang membuat mereka lari kan. Akhirnya mereka semua datang, mereka bawa hadiah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang bawa domba, ada yang hadiahkan, wakafkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta Nabi Ayub kembali 2 kali lipat dari yang 20 tahun lalu. Tidak kerja, dikasih orang. Gampangnya Allah kembalikan. 1 hari, Allah kasih 2 kali lipat, cuma pemberian orang. Dan tidak kerja. Di hari ketiga, istrinya diinformasikan hamil. Dan setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Ya. Coba bahas ya kisahnya Nabi Ayub. Ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesuburan, melahirkan 24 anak. Ya, karena Allah mengatakan kami balas Ayub itu dengan kami lipat gandakan. Hartanya, kesehatannya, keturunannya. Didobelkan semua sama Allah. Jadi akhir daripada kesabaran itu ada sesuatu yang manis di situ. Cuma kita sabar gak sih gitu? Kita sabar gak melaluinya? Nah seperti itulah. Orang kan kalau mau ujian, kita dulu waktu masih SD, SMP, SMA mau naik kelas, kan harus ujian belajar ya. Tapi buahnya apa? Kalau kita belajar ranking 1 misalnya, oh itu luar biasa bahagianya. Orang tua juga bangganya.
Karena ditulis angkanya dengan pulpen warna hitam gitu ya. Kalau di tahun 90-an dulu, 80-an begitu dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu sudah seperti apa, tapi gitu. Dibandingkan ditulis angka merah, malu ngeliatin raportnya sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang ujung ujian itu ada sesuatu yang menunggu kita. Tinggal kita mau melalui proses. Enaknya itu sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat bocorannya. Bocoran sudah ada ini. Dari awal siapa yang manusia diciptakan, lalu prosesi nabi-nabi datang, kitab-kitab turun, kaum yang beriman selamat, kaum yang kafir begini. Selama kita hidup, panduan hidup kita apa? Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh, tidak boleh. Dan akhir semua ini, nanti kau akan mati ya. Mati itu masuk ke alam barzah, kuburan. Kuburan itu taman dari taman surga kalau beriman, atau lubang dari lubang neraka kalau orang kafir. Kemudian akan ada kebangkitan, ditimbang amal hari kiamat. Yang lolos masuk surga. Surga itu begini loh, dirincikan tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, istanahnya, pakaiannya, buah-buahannya, semua rinci. Ya. Dirincikan dengan banyak ayat. Ini kalau Bapak Ibu mau kembali di playlist YouTube kami ada bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab saya bahas tentang surga. Kemarin waktu kami haji, karena lumayan 20-an hari kurang lebih, saya bedah buku ini sampai habis juga untuk jemaah haji. Dan kita sempat online. Saya ulangi kembali 30 bab tentang surga itu dari pintu gerbangnya, istanahnya, tanahnya, kebun-kebunnya, dipan-dipannya, permadaninya, pakaiannya, wah luar biasa udah. Susah sekali digambarkan gitu indahnya gitu ya. Begitu juga dengan neraka. Diceritakan di buku itu sekitar 33 bab. Semua juga sudah kita rincikan. Jadi memang ada balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tinggal kita ikuti dengan keyakinan ya, bahwasanya memang di ujung setiap ujian itu akan ada sesuatu yang besar. Kemudian 2 poin yang terakhir yang disebutkan ini, poin 7 dan ke poin 8, tentang sabar di dalam Al-Quran. Ya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para malaikatnya akan masuk dalam surga, lalu mereka akan mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin di dalam surga karena kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti insyaAllah, dan saya berharap Allah SWT betul-betul memberikan kepada kita dan kita penuh keyakinan Allah akan kabulkan doa itu ya. Semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini tentunya. Allahumma amin. Dan kita akan saksikan firman Allah ini. Nanti kalau kita sudah masuk ke istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, malaikat akan datang dan mengucapkan ini pada kita. Itu semua karena kesabaran kita. Nanti akan kita jelaskan setelah baca ayat ini, sabar dalam 3 hal ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sama 24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ya maksudnya pintu-pintu surga, sambil mengucapkan selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya apa? Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dalam 3 hal tadi saya bilang, saya mau sampaikan. Ini pernah kita singgung tapi saya ingatkan kembali. Yang pertama, Bapak Ibu harus sabar dalam mengerjakan ketaatan. Nah, duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Duduk, dengarin, renungin ya. Terus niatkan mau mengamalkan itu butuh sabar. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, sedekah dan zakat butuh sabar, haji umrah butuh sabar, bakti sama orang tua butuh sabar, ngurus anak, melayani suami dan ibu-ibu juga butuh sabar, suami memberikan kebutuhan istri butuh sabar. Sabar semua dalam lingkungan kita, sabar dengan cuaca, sabar dengan gangguan orang, sabar. Maka kita sabar yang pertama dalam mengerjakan ketaatan dulu. Untuk mengerjakan ibadah butuh kesabaran. Memang berat, tapi di beberapa keadaan, tapi kita sabari. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Nah, semua orang di antara kita punya peluang berzina, peluang berbohong, peluang menipu, peluang apalah dosa. Tapi di saat sedang ditawarin oleh syaitan, tolak, sabar. Jangan iyakan. Itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian kita. Sabar atas ujian harian, ya seperti sakit, gangguan orang, nah itu baru sabar. Nah biasanya yang kita sering dengar di tengah-tengah masyarakat kita, sabar yang ketiga aja nih. Sabar kalau lagi sakit,
Sabar kalau lagi diganggu orang gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya sabar itu, ini sabar yang ketiga ini hanya akan bisa dilalui dengan mudah kalau kita sudah sabar poin 1 dan poin 2. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan dosa, baru kemudian sabar ujian hari itu akan mudah kita lalui. Yang terakhir yang ke-8 di sini diangkat dari Al-Quran, Allah menjadikan sabar sebagai penolong dan memerintahkan untuk mencari pertolongan dengannya dalam setiap kesulitan yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi setiap kali ada masalah apapun, maka dahulukan ya salat dan sabar. Udah clear. Kalau dua itu Bapak Ibu bisa jaga, maka insya Allah akan aman semuanya. Makanya dikatakan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian itu kalau sedang menghadapi masalah apapun, maka beliau yang pertama dilakukan adalah sholat. Ya, wudu, sholat. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bahasan berhubungan dengan masalah sabar dalam Al-Quran.